Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak, di tengah kondisi ekonomi yang serba nggak pasti, lahan sempit di belakang rumah Anda itu ternyata bisa jadi tambang emas? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas panduan praktisnya. Ini bukan cuma soal cara menanam, tapi gimana caranya kita menanam dengan cerdas. Kutipan ini jujur kena banget. Ini nunjukin sebuah kebenaran yang kuat. Justru di saat krisis mulai terasa, peluang terbesar itu bisa jadi datangnya dari tanah yang kita pijak setiap hari. Jadi, ini bukan lagi sekedar bertani biasa ya. Ini soal melihat masa depan di pekarangan kita sendiri. Oke, jadi gimana caranya kita mengubah ancaman jadi peluang yang nyata? Gini, anggap aja pembahasan kita kali ini adalah cetak biru atau blueprint buat Anda. Sebuah rencana yang strategis buat bangun ketahanan ekonomi dan kemakmuran yang bisa dimulai ya langsung dari halaman belakang rumah Anda. Baik, kita langsung masuk ke inti strateginya. Kita akan bahas sebuah konsep yang jenius banget namanya tumpang sari atau intercropping. Ini adalah cara kita memaksimalkan setiap jengkal tanah yang kita punya. Jadi, apa sih tumpang sari itu? Sederhananya gini, ini tuh seni menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan di satu lahan. Tujuannya apa? Tentu aja, biar nggak ada lahan yang nganggur, ekosistemnya jadi lebih sehat, dan yang paling penting, sumber pemasukan kita jadi ada beberapa, nggak cuma satu. Nah, ini dia kombinasi mautnya. Kopi itu kita jadikan mesin uang jangka pendek. Kenapa? Karena dalam 2 tahun aja udah bisa panen. Pemasukan rutin dari kopi ini bisa kita pakai buat biaya perawatan kebun sambil nunggu harta karun kita siap. Apa itu? Ya durian, yang panennya mungkin di tahun keempat, tapi dengan nilai jual yang fantastis. Keren kan? Oke, teorinya udah cukup, sekarang kita langsung ke bagian prakteknya. Siap-siap ya, ini adalah panduan langkah demi langkah buat mulai. Dari siapin tanah sampai nanam bibit pertama. Fondasi dari kebun yang sukses itu ya tanahnya harus sehat. Jadi jangan pernah sepelekan 4 langkah ini. Bersihkan lahan, gemburkan tanahnya, dan yang paling krusial, kasih kapur dolomit. Kenapa? Karena tanah yang terlalu asam itu bakal mengunci nutrisi. Jadi percuma kita pupuk, targetkan pH di atas 5,5. Ini harga mati biar tanaman Anda bisa tumbuh subur. Milih bibit itu penting banget, apalagi buat dataran rendah. Kopi, cari yang jenisnya adaptif. Buat durian, saran saya, mulai aja dengan varietas lokal yang tangguh. Kenapa? Karena mereka udah terbukti kuat di lingkungan situ. Nanti, nilainya bisa kita tingkatkan. Caranya, sebentar lagi kita bahas. Sekarang, kita fokus ke kopi dulu. Kita nggak akan tanam sembarangan. Ada metode yang sangat efisien buat lahan sempit. Namanya sistem pagar. Kenapa sistem pagar? Simple, biar muat lebih banyak pohon kopi. Jaraknya kita atur, 1 meter antar pohon dalam satu barisan dan 2,5 meter antar barisannya. Jadi, kita seakan-akan bikin pagar hidup dari pohon kopi di antara pohon-pohon durian. Setiap jengkal tanah jadi produktif. Oke, sekarang giliran si bintang utamanya, durian. Nah, tekniknya ini beda banget, malah bisa dibilang kebalikannya kopi. Lupakan soal gali lubang, kita justru akan bikin gundukan. Yuk kita kenalan sama sistem busut. Poin paling krusialnya ini, durian itu benci kaki basah. Akarnya sensitif banget sama genangan air. Kalau kita tanam di lubang biasa, risikonya air menggenang dan bikin akar busuk. Makanya kita pakai sistem busut, jadi air bisa langsung mengalir turun. Dan ingat, pastikan pangkal akarnya selalu kelihatan, jangan sampai terkubur. Ini rahasia utama menumbuhkan pohon durian yang sehat dan kokoh. Nah, ini ada satu tips jitu yang jarang orang tahu. Sebelum tanam, coba deh keluarin bibitnya dari polybag, terus periksa akar tunggangnya. Kalau akarnya melingkar atau bengkok di bagian bawah, jangan ragu-ragu, potong aja. Tindakan simpel ini justru bakal membangunkan si bibit untuk menumbuhkan akar baru yang lurus ke bawah. Hasilnya, adaptasinya lebih cepat dan tumbuhnya lebih kuat. Menanam itu baru setengah jalan. Tujuan akhirnya kan menjual dengan harga premium. Nah sekarang kita masuk ke strategi untuk mengubah hasil panen standar jadi produk yang nilainya tinggi. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya mustahil ya. Durian kampung harganya bisa setara musangking. Emang bisa? Jawabannya bisa banget. Ada satu teknik luar biasa yang bisa mengubah permainan ini sepenuhnya. Jawabannya adalah okulasi atau yang sering disebut grafting. Konsepnya sederhana tapi jenius. Kita tumbuhkan pohon durian lokal yang sudah terbukti kuat dan adaptif sebagai batang bawah. Lalu kita sambungkan dengan tunas dari varietas unggul kayak musangking. Hasilnya, pohon yang super tangguh,
tapi buahnya berkualitas premium. Jadi kita nggak perlu nebang pohon lama, kita tinggal upgrade aja. Kalau buat kopi, nilai tambahnya itu muncul setelah dipetik. Tolong, jangan cuma jual ceri kopi mentah gitu aja, sayang banget. Coba deh pelajari proses pasca panen, mulai dari washed, honey, natural, bahkan sampai anaerobik. Setiap proses ini bakal menciptakan profil rasa yang unik dan dicari banget di pasar kopi specialty. Artinya, harganya jauh lebih tinggi. Dan ini bukan omong kosong, lihat saja angkanya. Dengan pengelolaan yang tepat, harga jual kopi Anda itu bisa naik 2-5 kali lipat loh. Ini adalah lompatan besar. Dari yang tadinya cuma jualan komoditas, jadi jualan produk kerajinan tangan yang punya nilai ekonomi jauh lebih tinggi. Oke, jadi kalau semua strategi ini kita jalanin, gambaran besarnya kayak gimana sih? Yuk, sekarang kita petakan perjalanannya dari mulai tanam sampai kita bisa menikmati keuntungannya. Lini masa ini penting banget buat kita pahami. Jadi, di tahun kedua, kopi sudah mulai jadi ATM pertama kita menghasilkan uang kas buat operasional. Lalu di tahun keempat, ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Durian mulai panen. Pendapatan kita bakal melonjak drastis. Lewat dari tahun kelima, Anda sudah punya 2 sumber pendapatan yang stabil, kuat, dan beragam. Tentu saja, panen yang hebat butuh makanan yang tepat juga. Ini cuma contoh sederhana jadwal pemupukan. Nggak perlu dihafal mati. Yang penting itu prinsipnya, sesuaikan nutrisi dengan umur dan fase tanaman. Waktu masih kecil, kasih pupuk buat pertumbuhan. Pas mau berbuah, perbanyak kalium atau K-nya. Intinya, perawatan yang konsisten akan memberikan hasil yang konsisten. Jadi, inilah rangkuman dari benteng finansial yang kita bangun bersama. Kopi memberikan stabilitas dan arus kas yang cepat. Durian premium menjadi aset jangka panjang yang nilainya super tinggi. Kalau digabungkan, mereka membangun fondasi ekonomi keluarga yang tangguh, yang siap menghadapi tantangan apapun di masa depan. Pada akhirnya, ini semua lebih dari sekedar bertani. Ini tentang membangun warisan, tentang menciptakan rasa aman dan kemandirian. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau tidak, tapi apakah Anda siap untuk mengambil langkah pertama hari ini?